Semua itu bukan kuat gagah kepintaran saya. Semua kalau kita belajar, memang sudah diciptakan Tuhan, manusia itu hidup, lahir, makannya apa? Sayur dan buah. Dan ketika mereka sudah belajar makan daging, kan bukankah semua ngajarkan kan? Waktu Nabi Nuh, itu kan mulai makan daging, dan baru mulai makan daging. Pertama manusia diciptakan, ayo sayur dan buah. Kenapa sekarang sukanya nasi goreng? Ayo kita mulai slide lagi, saya akan cerita lagi ke saya. Ya, banyak buku, dan ini buku penting. Satu ini, diabetes bisa sembuh ada di Indonesia. Dan saya bersyukur Gramedia menerbitkannya sudah berulang-ulang, cetak ulang, cetak ulang, cetak ulang. Dan dulu judulnya bukan begini, saya bilang diabetes bisa dikalahkan. Ternyata judulnya diganti. Ya, saya ingin memotivasi Bapak Ibu Saudara sekalian. Diabetes itu bisa tanpa obat, bisa berhenti insulin. Saya ada pasien yang berhenti insulin, cuma ngatur terus, anak kecil loh, bisa ngatur, orang tuanya juga ikut ngawasin, guru-guru sekolah ikut juga memantau, dan akhirnya berhasil. Dan kita tahu ini kuncinya, how to get a healthy life. Saya rasa tidak usah dinyanyikan lagi, dan kita lihat di sini, kita mengambil keputusan untuk stop diabetes. Kalahkan diabetes, semua bisa mengalahkan diabetes. Aku bisa mengalahkan diabetes, katakan bersama-sama, 1, 2, 3. Aku bisa mengalahkan diabetes. Ya, sekali lagi, yang keras, lebih keras lagi, 1, 2, 3. Bisa mengalahkan diabetes. Amin, amin, semua bisa. Ya, semua bisa, asal mau bertindak. Ada beberapa tips ya, catat baik-baik. Beberapa tips, beberapa langkah ada dalam buku itu. Yang pertama adalah turunkan berat badan yang berlebihan. Kalau Bapak Ibu sekarang masih kegemukan, tidak ada cara lain. Kalau ingin gula bagus, turunkan berat badan yang berlebihan. Karena buncit itu banyak gaji di perut, itu menghalangi kerja insulin. Ya, jadi walaupun makan sudah dijaga sayur, tapi buncitnya itu loh, gajinya itu loh, yang menghalangi kerja insulin. Jadi orang itu kalau gemuk, itu akan menjadi diabetes. Ya, bahkan dikatakan kalau saudara gemuk 10 tahun kemudian pasti kena diabetes. Ya, kita lihat 20 tahun yang lalu yang gemuk itu TV. TV sekarang kurus. Orang sekarang TV-nya dulu yang bunting sekarang jadi kempes, manusianya yang gendut. Ini cara hidup kita sekarang. Orang dulu itu gemuk kurus-kurus, papa mama kita kurus-kurus, sekarang anaknya gendut. Nah ini. Jadi sekarang kita lihat manusia semakin hari semakin gendut. Semakin hari semakin buncit, semakin hari semakin bongsor. Ya, jadi gemuk. Ya, jadi kalau saudara gemuk, pasti kalau enggak diabetes, kena macam-macam penyakit, dan itu akan kena diabetes. Salah satunya, lihat aja di sini, makin hari obesitas membuat Anda menjadi, ya kena diabetes, kena stroke. Tidak kena stroke, kena jantung. Tidak kena jantung, kena sesak napas, batu empedu, gangguan liver. Belum lagi kanker lebih banyak pada orang yang gendut. Oleh karena itu, sekarang saya mau ngetes Bapak Ibu. Siapa yang tahu obesitas menyebabkan apa saja? 3 penyakit sebutkan. Di sini siapa yang bisa jawab? John? Siapa yang bisa jawab angkat tangan? Ya, Ibu bangkit. Sebutkan 3 penyakit karena kegemukan. Yang keras, tolong bantu mic-nya. Itu mic-nya di situ. Oh. Kena diabetes, kena stroke, kanker. Kanker, diabetes, stroke, dan kanker. Kasih hadiah buat Ibu, tepuk tangan, pintar sekali. Ya, nah 3 penyakit sudah disebutkan. 3 penyakit lagi di sini. Siapa yang bisa jawab? Maju ke depan, langsung ke mic sini. Ya, mic-nya di sebelah sini. Jantung, kolesterol, darah tinggi. Ya, Jantung, kolesterol, jantung darah sudah tinggi. dipek oleh Ibu tadi. Kolesterol, darah tinggi. Ya, sudah. Kolesterol, darah tinggi, apalagi? Gagal Kolesterol ginjal, tidak disebutkan Gagal tadi. ginjal. Jadi darah tinggi boleh. Apalagi? Gagal ginjal. Ya, Ginjal. Gagal ginjal. Ya boleh lah, lama-lama kena ginjal juga gara-gara diabetes. Ya sudah, Ibu jawabannya cuma benar sebagian, tapi tetap saya kasih hadiah. Karena kita murah hati.
Kita ini panjang sabar, kita ini semua baik ya. Orang datang ke sini semua jadi orang baik, kembali semua sehat. Ya, terima hadiah. Satu lagi yang jawab di sini. Ya, ayo silakan. Langsung lari ke mic-nya. Semurat, paru. Paru. Gara-gara gemuk kena sakit paru, enggak lah. Boleh. Sesak napas. Sesak napas. Saya enggak gemuk ya kena paru misalnya. Kurang bu, ya. Tidak apa-apa Ibu tak kasih hadiah supaya belajar di rumah ya. Ya. Ya, sekarang Bapak di belakang yang jawab. Artritis. Artritis betul, radang sendi. Orang gemuk itu sini sakit lututnya, engkelnya pegel, pinggulnya. 3 sendi yang menyanggah berat badan, jalan berat gitu ya. Jadi kalau tiap kali ke dokter nanti ada yang suntik lutut segala. Bocai, tidak ada gunanya kalau tidak kuruskan badan. Kalau tidak turunkan berat badan, akhirnya akan kena penyakit artritis. Satu lagi, batu. Liver. Ya, liver, fatty liver, batu empedu. Ya, terima kasih Pak. Jadi kita tahu penyakitnya banyak sekali lantaran orang kegemukan. Ya, jadi kita tahu gemuk itu jahat. Gemuk itu jahat. Sekarang lihat kanan kiri, apakah perutnya seperti ini? Pegang-pegang perutnya sebelah. Coba raba-raba perutnya sebelah. Amin. Ya. Ternyata orang gemuk itu ada 2 macam. Perhatikan gambar tadi. Ada yang gemuk, pantatnya besar. Ada yang gemuk, perutnya gede. Perut gede itu bentuknya kayak buah apel. Pantat gede itu bentuknya kayak buah pir. Ayo, bapak-bapak suka yang ibunya kayak apel apa kayak pir? Ternyata yang perutnya seperti apel, yang gendut, dan akhirnya kakinya jadi agak kecil. Itu biasanya lebih gampang diabetes, lebih gampang kena jantung, lebih gampang kena stroke. Jadi ibu-ibu, ayo balapan gedekan bokong. Ya, sekarang kita kenal ada istilah prediabetes. Harus ingat, ada istilah prediabetes. Ya, kalau saat ini Bapak belum termasuk diabetes. Tapi diperiksa gula pun belum normal, tidak normal. Jadi di antaranya ini namanya prediabetes. Gula darah orang diabetes, puasa harus di atas 126. Tapi kalau di atas 100, itu di antaranya sudah namanya prediabetes. 2 jam PP, puasa harus di bawah 140. Tapi kalau sudah di atas 200 itu namanya diabetes. Di tengah-tengah namanya prediabetes. Ya, jadi harus ingat angka itu. Dan saya ingin Anda, Bapak Ibu sekalian, ingat angka 5,6 dan 6,5. Ingat, 5,6 kalau di bawah 5,6 HbA1c itu baru bagus. Pak Berti sekarang sudah hampir mencapai itu. Pak Ibnu juga pernah mencapai itu. Itu jadi orang normal. Di bawah 5,6. Di atas 6,5 itu namanya sudah diabetes. Jadi kalau antara angka 5,6 sampai 6,5 itu namanya prediabetes. Prediabetes sekarang ada pada separuh orang dunia. Kalau kita cek-cek seringkali kita dapatkan prediabetes. Dan itu dalam waktu 2-3 tahun kalau tidak jaga, pasti kena orang jadi kena diabetes. Ya, jadi kita tahu angka itu. Di bawah 5,6 itu angka normal orang sehat. Jadi kalau di atas 6,5 itu namanya diabetes. Ya. Bapak Ibu masih ingat tadi barusan saya sebutkan. HbA1c yang normal berapa? Siapa yang bisa jawab di sini? Banyak sekali sekarang. John, di sini sebutkan berapa? Di bawah 5,6. Kalau diabetes harus di atas 6,5. Pinter sekali, persis taman kanak-kanak. Tepuk tangan. Hadiahnya enggak cukup, Bu. Tapi enggak apa-apa.
Bapak Ibu jadi orang pinter, kita ingat 5,6 itu sehat, 6,5 itu jahat. Di antaranya sudah tidak baik namanya pre-diabetes. Nanti dapat hadiah, sabar. Sekarang yang kedua, selain turunkan berat badan, caranya adalah jaga makan. Tadi sudah diajarkan Pak Berti, ditestimonikan oleh Pak Ibnu, jaga pola makan. Ya, tadi Diabetesol juga menyebutkan ada 3C. Apa itu 3C? 3C apa itu? Jumlah makan, jam makan, dan jenis makan. Ya. Dan sekarang saya ingin lihat orang-orang sekarang rebut balapan. Ibu Lisa kepingin langsing, Ibu Musa kepingin langsing, semua kepingin langsing. Ya. Tapi di lain pihak mereka cara melangsingkan diri banyak orang keliru. Ada orang minum obat ini, ada orang suntik ini, ada yang pergi salon ini, ada yang pakai obat macam-macam tradisional. Bahkan nanti ada di mobil ada tulis, turunkan berat badan 10 kilo dalam 1 minggu. Itu omong kosong. Ya, jadi tidak bisa turunkan berat badan dengan sekejap, dengan cara instan. Harus kita belajar untuk hidup sehat. 1 bulan 1-2 kilo cukup. Yang penting terus continue dan akhirnya mencapai optimal. Ya, jadi ingat dengan makan. Ya, ini majalah yang terbaru. Saya selalu update yang baru-baru. Saya dapat ini majalah Diabetes Voice yang baru bulan ini disebutkan healthy eating. Itu adalah tema daripada bulan diabetes dunia dan hari diabetes dunia yang akan berlangsung hari Sabtu tanggal 14 minggu depan. Ya, ingat 4C. Hari ini saya proklamirkan 4C. Kalau tadi Diabetesol 3C dan tadi Bapak Ibu, Pak Ibnu dan Pak Berti 3C, saya tambah Pak sekarang. Saya bagi-bagi ilmu baru namanya 4C. Ya, kita belajar bersama supaya kita lebih bahagia dengan 4C itu. C pertama apa? Jam makan. Ya, ingat jam makan. Ya, C pertama adalah jam makan. Jam makan itu harus teratur. Kenapa harus teratur? Jam kerja insulin itu ada aturannya. Jangan nanti sedikit-sedikit makan, belum waktunya makan, waktunya lapar, tapi belum jamnya sudah makan, dan akhirnya insulin kita kacau balau. Insulin itu kerjanya kira-kira 6 jam. Ketika makanan masuk, insulin mulai bekerja. Metabolisme mulai jalan, enzim hormon mulai bekerja. 6 jam kemudian stop. Dia sudah mulai berhenti, baru kasih makan lagi. Baru dia kerja lagi, malam hari sesudah selesai kerja, kasih makan lagi, tapi cooling down malam hari. Sampai besok pagi lagi. Jadi ingat jam kerjanya, harus 6 jam. Susahnya orang sekarang, habis makan, insulin mulai bekerja, insulin lagi kerja. Datang bapau, lagi kerja, onde-onde, lemper, bapau, roti, kue, semua datang. Dan akhirnya insulin kita kewalahan, namanya insulin resisten. Ya, saya ingin mencoba mengajarkan dengan cara awam. Insulinnya jadi kepayahan. Dan itu menyebabkan akhirnya gula kita kacau. Ya, ingat jam makan. Jadi perhatikan mulai malam hari terakhir jam 7 malam. Bapak Ibu, siapa yang masih makan malam jam 9 malam? Jujur. Ya, mulai saat ini berubah. Malam terakhir jam 7. Jam 8, jam 9 yang buka restoran siapa? Ya, memang malam-malam tuh restoran paling enak ya. Ya, tapi perhatikan, makan malam jam 7 malam. Maju 6 jam, jadi makan siangnya itu jam 1. Kalau Bapak Ibu mau makan malam jam 6, makan siang jadi jam 12. Makan pagi harus jadi jam 7. Jadi maju 6 jam. Dokter, saya enggak mau makan malam. Saya makan jam 5 sore. Oke, jam 5 sore. Makan siang berarti jam 11. Makan pagi berarti jam 5 pagi. Tapi malam lapar. Saya makan sedikit aja. Terang bulan. Terang bulan. Itu lebih jahat daripada nasi. Ya, jadi ingat. Kita sudah tahu jamnya sekarang. Ya, jam 6, jam 7, jam 12, jam 1, jam 6, jam 7. Ya, healthy eating begins with breakfast. Ingat,
Ini semboyan moto daripada Persatuan Diabetes Dunia yang menjadi tema untuk Hari Diabetes Dunia tanggal 14 November minggu depan. Healthy eating begins with breakfast. Mulai dengan sarapan pagi. C kedua, jumlah makan. Ya, jumlah makan itu tadi Pak Berti sudah bilang, pagi itu harus makan banyak. Kenapa makan banyak? Bapak Ibu bekerja, anak-anak sekolah berpikir, semua punya aktivitas, perlu kalori, perlu tenaga. Makan pagi harus banyak. Makan siang harus banyak juga, tapi biasanya istirahatnya sudah mulai lebih banyak, bahkan restoran buka, mall buka, makan enak lagi, jadi pangeran. Jadi siang itu jadi pangeran, pagi jadi raja. Malam hari habis makan, nonton TV, duduk-duduk, cerita-cerita, tidak gerak sama sekali, bahkan tidur-tiduran. Banyak bapak ibu habis makan malam langsung ke tempat tidur. Ngobrolnya sambil nonton TV, akhirnya tertidur. Dan itu tidak bakar kalori, makan malam kayak pengemis. Sekarang banyak orang makan malam jadi raja, jadi pangeran. Betul kan? Banyak bapak ibu malam-malam masih cari nasi goreng, cari mie goreng, macam-macam. Pulang dari mall masih buka bungkusan, nonton TV, makan roti, macam-macam merek roti. Dan itu sangat tidak sehat. Ya, kita berubah. Makan pagi jadi apa? Ratu, ibu-ibu jadi ratu. Makan siang menjadi putri. Makan malam kita semua jadi pengemis. Ya, baik. Ini makan. Jaga porsi, ya, ingat porsinya. Porsinya itu sesuai dengan usia. Kalau orang itu masih muda, itu makannya banyak karena masa pertumbuhan. Kalau Anda sudah mulai tua, makannya harus sedikit. Jangan orang tua makan 2 piring, anak-anak makan 1 piring. Jangan. Anak-anak makan 2 piring, tidak apa-apa. Karena mereka habis makan lari-lari, pergi mana-mana, masih main basket lagi, makan aja enggak apa-apa. Tapi orang tua makan kurangin. Orang laki biasanya makan dengan lebih banyak porsinya daripada seorang perempuan. Orang yang kerja kantoran makannya harus sedikit. Orang yang kerja lapangan makannya lebih banyak. Jadi kalau bapak ibu kerja sampai terus keliling kemana aja. Nah itu mungkin makan lebih banyak daripada yang tiap hari di depan komputer. Ya sekarang kan banyak bapak ibu semua kerjanya online. Dan itu sama sekali tidak bakar kalori. Kalau bisa pagi siang malam makan sayur tok. Kalau bisa. Ya kita lihat, nah ini porsi. Lihat porsi besar, lihat porsi kecil. Semua itu nikmat dan semua itu enak. Dan kita marilah pakai berhikmat untuk belajar. Makan pagi kayak raja, makan siang kayak pangeran, makan malam kayak pengemis. Nah ini ada beberapa strategi. Ya, supaya makannya tidak berlebihan, kunyah baik-baik. Siapa yang tahu kalau makan sayur harus berapa kali kunyah? Berapa? 30 kali kunyah, langsung saya kasih hadiah. Sini Bu. Kalau makan sayur itu kunyahnya 30 kali. Banyak orang protes kepada saya. Ibu namanya siapa? Ibu Ineke makan sayur 30 kali kunyah. Banyak orang protes kepada saya. Dokter, saya suruh makan sayur, sakit mah lu, sakit mah lu, sakit mah lu. Saya katakan, saya dulu juga pernah sakit mah, bahkan pernah luka mah saya. Tapi sekarang saya makan sayur banyak sekali. Nanti saya tunjukkan masakan istri saya. Ya, sayurnya banyak sekali, tidak pernah sakit mah. Pertama, hatinya gembira. Kedua, kunyahnya 30 kali. Ya, jadi ingat, kunyah itu penting. Nanti ada bapak ibu yang ngomong, gigi saya habis, gigi saya habis. Bikin batul giginya, ya pasang gigi palsu. Pasang gigi itu bukan untuk kecantikan, tapi untuk kunyah, untuk pencernaan yang baik. Ya, kunyah, nikmati setiap suapan itu. Sukacita, the joy of eating. Jadi harus betul-betul jaga
cara hidup sehat itu harus sukacita. Jangan makan sambil kerja. Banyak daripada sambil kerja. Oh, aku kerja di dapur. Cara demikian, saudara tidak tahu porsinya. Nanti kelebihan 2 porsi habis itu. Sambil makan, sambil kerja. Makan baik-baik, duduk, doa, ngucap syukur, makan. Piringnya sudah diatur, toto, bagi. Itu caranya. Jangan makan sambil gegeran. Ayo, siapa yang gegeran? Gegeran. Dan akhirnya makan bisa berlebihan. Tanpa dia sadari, ya jangan gegeran. Jadi kalau Bapak Ibu gegeran, jangan makan. Sabar. Ya. Di sini tidak ada, di sana sini banyak. Apalagi, jangan makan sambil nyetir. Nah, banyak Bapak Ibu yang muda-muda nyetir mobil makan. Titit. Titit. Entek yo. Sambil makan gitu enggak sehat. Dia tidak tahu porsi yang benar, tidak tahu jumlah yang benar. Jangan makan sambil nonton TV. Nah, itu kebiasaan lagi anak-anak kita sekarang nonton TV. Dan terus enggak tahu porsi yang benar. Jumlah makan itu harus ditoto dulu. Jadi jangan gegeran, jangan sambil nyetir, jangan sambil nonton TV, jangan sambil bekerja. Ya. Jadi harus boleh dengarkan musik, stop musik. Makanya kalau kadang-kadang kita dengarkan ada musik-musik di restoran, itu kita lihat ini. Ya, lalu jangan betul-betul kalau tidak kadang-kadang belum waktunya makan, Anda merasa sudah kepingin makan. Coba minum air dulu. Kalau minum air, kemudian kok enggak lapar ya? Jadi berarti memang Anda cuma kurang air. Diisi dulu dengan air. Ya, kemudian harus betul-betul menganggap bahwa Anda lapar baru makan. Dan ingat, berhenti makan sebelum kenyang. Berhenti makan sebelum kenyang. Atau makan 75% kenyang. Atau apalagi makan 3/4 baru sudah berhenti. Bapak saya dulu ngajarin, entekno piringnya, ceno orang itu resi kerjanya bagus. Ya sekarang ditinggal sedikit. Bapak-bapak, ibu-ibu yang sering. Ini loh Pak, entekno Pak, eman-eman. Bahaya. Jadi kita ingat porsi. Ya. Lalu makan pagi paling penting ya. Saya teruskan lagi ya. Jadi ini adalah cara-cara supaya menjaga supaya makan tidak berlebihan. Ya. Oke. Sekarang yang ketiga jenis makan. Ini penting, dengarkan baik-baik. Jenis makan ya. Kita tahu di makan itu selalu ada protein, ada lemak, ada karbohidrat. Protein, lemak, karbohidrat. Ini pelajaran SMA loh. Semua harus tahu. Ditambah dengan mineral, vitamin, dan air. Vitamin mineral ada pada sayur, air ya. Jadi kita ingat ada jenis makan, ada lemak, ada protein, ada karbohidrat. Selalu ada 3 unsur itu. Tidak pernah lepas di piring kita, selalu ada. Dan kita tahu itu ada pembagiannya. Jangan kelebihan, jangan lemaknya yang banyak, jangan karbonya terlalu banyak. Harus kita mengerti. Nah ini protein namanya. Ikan itu protein, daging itu protein, telur itu protein, susu, seafood protein. Ya kita tahu apalagi ayam itu juga protein, semua protein. Tapi kita sesuaikan, kita cari lagi. Ada lemak yang jahat, ada lemak yang baik. Lemak jahat itu nomor 1 adalah santan. Siapa yang suka santan? Itu jahat sekali. Santan itu LDL-nya tinggi. Jadi kalau cari makan, cari yang tidak banyak santan. Santan itu kalori besar, lemaknya jahat. Kalau kita makan santan banyak, gula ikut naik. Karena itu high kalori. Orang diabetes bukan masalah manis apa tidak, masalah high kalori or low kalori. Tergantung kerjaan kita. Kalau kita duduk aja tidak perlu yang high kalori. Ya kita lihat, ini yang jahat-jahat. Santan nomor 1. Nomor 2 goreng. Jadi kerupuk 3 aja saudara jadi gemuk.
Dan gula saudara bisa melonjak. Nanti makan kerupuknya 3, kerupuk pasar. Saya kasih rumus. Kalau Anda makan kerupuk, rumusnya adalah tek, tek, tek. Saya tiba-tiba dalam bulan ini dapat beberapa istilah supaya kita ingat. Rumusnya tek, tek, tek. Ini kerupuk pasar, tek. Jadi berapa? Tek. Seperapat. Tek lagi, makan 1/8. Ya, jadi kalau ada kerupuk pasar, tek, tek, tek. Ingat, kalau Bapak Ibu makan kerupuk pasar, sampingnya ingatkan. Ingat tuh, tek, tek, tek. Nah, ya, tek, tek, tek. Ya, Bapak tadi siapa namanya tadi? Pak. Ya, makan kerupuk kan? Kerupuk 3. Kerupuk 1, tek, tek, tek. Ya. Ya. Selain kerupuk, selain goreng, masih ada yang jahat. Lalu yaitu jerawan. Siapa yang tidak makan jerawan? Siapa yang suka jerawan? Banyak. Usus, hati, paru, otak. Siapa yang suka? Itu makanan tidak sehat. Usus, hati, paru, otak, gigil, buntut, babat, cingur, brutu, lidah, ginjal, rempelo, limpo, jantung, cecek, sumsum. Mandek kabeh. Ya, itu makanan lemak jahat. Kalau Anda ingin berhenti, jangan kena stroke, tidak kena jantung, jangan makan seperti itu. Enak ya cecek. Enak ya sumsum kikil, buntut. Saya katakan itu tidak sehat. Ya, lebih baik kita jauhi. Masih ada lagi, daging aja saya minta dikurangin. Kalau usia orang diabetes di atas 50 tahun, daging kurangin. Di atas 60 tahun, berhenti daging. Saya agak ketat sedikit karena kita ingin mencapai supaya HbA1c baik. Lalu saya tidak kuat, saya nanti kurang darah, saya tidak makan daging nanti tidak bisa bertenaga. Tidak. Masih ada daging lain. Tadi sudah disebutkan ikan nomor 1. Ya, jadi kita cari ikan. Kita lihat ikan, tadi ada deep sea fish, ikan laut dalam. Ya, ada makarel, ikan laut dalam. Tidak ada ikan laut, tidak apa-apa. Ikan air tawar juga tidak apa-apa. Ya, ada gurami, ada ikan nila, di sini ada ikan tongkol, ada ikan kerapu, ada ikan kakap. Ada apa lagi? Mungkin ada dori, ada gindara, tadi ada makarel ya Pak ya. Ada salmon. Cari aja, yang murah juga banyak. Ya, semua itu kaya akan omega 3. Memang ikan laut lebih banyak daripada ikan air tawar. Ya. Yang kedua, memang ayam. Tapi ayam cari dada. Ya, ayam kampung boleh, ayam potong juga bagi asal dada. Buang kulitnya, buang cekernya. No sayap, no ceker, no leg, no paha. Siapa yang suka paha ayam? Iya paha ayam, tapi istilah paha ayam dan sayap ayam itu dark meat, daging warna agak gelap, itu lebih banyak LDL kolesterol. Jadi kalau kita ingin sehat, lebih baik kita milih ayam yang dada saja. Ya, jadi ingat, pilihan pertama ikan, pilihan kedua adalah ayam dada. Pilihan ketiga jadi vegetarian, tahu tempe. Ya, jadi kalau ingin tahu tempe, kan gorengnya kan tidak baik, gorenglah 2 potong saja. Kadang-kadang kita makan telur, kalau bisa, kalau kolesterol kita tinggi, buanglah kuningnya. Orang diabetes umumnya gandengannya kolesterol tinggi. Bahkan 40 tahun ke atas orang diabetes ada peraturan daripada ADA, American Diabetes Association, dikasih statin. Statin itu ya golongan simvastatin, golongan Lipitor, Crestor supaya nurunkan lemak. Jadi lebih baik kita kurangin, ya kuning telur di stop, dibuanglah. Ya kalau memang perlu seminggu sekali, seminggu 2 kali cuma itu aja. Buang kuningnya. Ya, ini lemak yang baik dan protein pun sehat. Ya kita lihat ada karbohidrat. Orang-orang selalu berkata karbohidrat itu nasi. Betul. Kalau kita orang Asia, kalau enggak nasi kan mie. Kalau enggak mie, ya macam-macam mie, kue tiao, mihun, miswa segala. Ada juga lontong. Bisa juga havermut, oatmeal, atau bubur. Semua itu adalah golongan karbohidrat yang selama ini kita kenal.
Dan orang bule itu mereka makan adalah roti dan kentang. Nah, roti kentang. Kalau Bapak terus makan roti jadi orang bule. Bapak terus makan nasi itu namanya orang Asia. Nah, orang pedesaan makannya singkong telo. Ubi-ubian, jagung, tales, sagu itu semua adalah karbohidrat yang umum kita kenal makanan kita sehari-hari. Sekarang golongan itu tolong dikurangin. Karena ini termasuk agak tinggi kalorinya. Boleh makan, jangan terlalu banyak. Ya, kita bisa milih macam-macam di sana. Kita lihat ada nasi putih, ada nasi beras merah, ada juga macam-macam. Ya, jadi kalau dikasih jadikan nasi goreng, minyaknya jadi jahat. Nasi putih 200 kalori, nasi goreng menjadi 600 kalori. Nasi putih 200 kalori, nasi beras merah tetap hampir 200 kalori. Tapi nasi beras merah lebih bagus karena serat fibernya banyak. Ini yang namanya glycemic index, indeks glikemik tadi. Saya tidak mau menerangkan dengan cara-cara terlalu ilmiah, terlalu canggih-canggih. Tapi yang penting begitu banyak serat, masuk perutnya, lama gilingnya, mencernakannya lama sekali, nyerapnya lambat. Jadi gula jadi lambat. Jadi kalau banyak serat itu jadi gula jadi lambat. Nasi putih lebih sedikit seratnya. Masuk perut, cernanya cepat, jadi gulanya lebih cepat. Jadi kalau nasi putih, gantilah nasi beras merah. Roti putih, gantilah roti gandum. Begitu. Ini karbohidrat juga. Ini namanya enak tenan. Bapak Ibu suka di meja, di kantor, ya, di arisan, makanan seperti gini. Enak, merah, kuning, hijau, sumbonya jahat, gulanya jahat. Tadi Diabetaso sudah nerangkan gula pasir. Sekarang ini WHO nyebutkan, makanan kita sehari-hari ini 70% mesti ada gula pasir. Ayo, Bapak Ibu masak, mesti kasih gula pasir kan. Kasih ini gula pasir. Masak, bikin lodeh gula pasir. Bikin apa, masak apa, mama masak apa. Mesti kasih gula pasir kan. Campur ini gula pasir, refined sugar itu racun. Jadi ini namanya sweet poison. Jadi kalau bisa kita tidak usah pakai yang gini-gini. Sepotong kue itu setengah piring nasi kalorinya. Kalau Bapak Ibu masih makan seperti ini itu jahat. Orang yang tidak diabetes jadi diabetes. Orang yang kurus menjadi gemuk lantaran makan seperti ini. Ini juga sama-sama jahatnya. Apalagi yang di sana-sana, saya suka, tapi saya tidak berani. Seringkali ada orang ngirim ke saya, siapa yang mau ngirim lagi boleh. Nanti saya bagi-bagikan, sepotong kecil, ini sepotong kecil, dan saya cuma selesai, tidak makan. Ya, ini memang makanan-makanan enak dipandang, enak dimakan, jahat di dalam perut kita, dalam badan kita. Semua kalori sangat besar dan glycemic indexnya sangat tinggi, gampang diserap. Ya, ini juga termasuk es campur, es teler, es dawet. Siapa yang suka es campur, es teler, es dawet? Semangkok es campur itu 2 piring nasi. Kalorinya besar sekali. Ya, jangan makan seperti ini. Ya, es krim juga tidak baik. Ya, nah cari yang seperti gini. Sama-sama merah, kuning, hijau. Sama-sama juga manis. Tapi manis ini manis alami. Manis ini adalah manis-manis yang Tuhan sudah berikan. Bukan buatan tangan manusia. Sayur dan buah. Kita lihat buah. Jadi kalau saya suatu saat ke luar negeri. Saya sering pergi. Kalau orang ke luar negeri kan shopping. Lihat barang. Jalan-jalan. Lihat museum. Lihat pemandangan dan sebagainya. Saya suka cari park ke taman, cari yang hijau-hijau. Kemudian istri saya spesial, ini ke Eropa. Bagaimana? Ke pasar. Lihat pasarnya sana. Buah, kita tahu buah banyak vitamin, buah banyak mineral, buah banyak antioksidan, ya. Merah, kuning, hijau semua makan saja. Apel merah, apel hijau. Nanti ada yang bertanya, apel apa? Apel Washington, apel batu, terserah. Pokoknya apel itu is the best. Yang lain adalah golongan berry. Berry itu adalah makanan sehat. Buah-buah yang sehat, kaya antioksidan.
Antioksidan baik untuk umur panjang, pembuluh darah bagus, antioksidan melawan infeksi. Antioksidan itu luar biasa, membuat orang awet muda, itu antioksidan. Jangan Anda beli suplemen antioksidan, bocai. Beli vitamin-vitamin ditawarkan, nanti pada faktor inilah, jualan MLM macam-macam. Makan sayur dan buah jauh lebih sehat daripada segalanya. Nenek moyang kita makan sayur dan buah, zaman dulu tidak ada vitamin, zaman dulu tidak ada suplemen. Ternyata mereka lebih umur panjang ketimbang orang sekarang yang terus beli vitamin macam-macam. Di luar negeri bawa, ini lu tak bawakan vitamin dari Amerika, ini lu tak bawa suplemen dari Amerika. Nggak ada gunanya kalau kita tidak hidup dalam kesehatan yang benar. Ya, ini apel gunanya banyak. Ayo, siapa yang bisa hafal ini? Tak kasih hadiah. Lihat, kolesterol turun, pikun hilang, Parkinson lenyap, diabetes juga turun, bisa mencegah kanker, menambah daya tahan tubuh, katarak pun bersih. Ya, macam-macam, asma, kemudian tekanan darah, kemudian berat badan bisa turun, kanker bisa dicegah, apalagi tulang makin kuat, baik untuk otak, mencegah batu empedu, makin banyak lagi, apalagi yang sering diare-diare makan apel bahkan lebih sehat, anemi bisa hilang, 20. Sebetulnya apel lokal lebih sehat daripada apel import. Apel lokal itu lebih fresh. Apel import itu perlu waktu pengangkutan sampai di Indonesia, kadang-kadang dikasih lapisan lilin dan sebagainya, dan kurang sehat. Makin fresh apel, makin baik. Petik di pohon, langsung makan, lebih baik. Cuma sayangnya apel kita itu gak enak, ya. Cuma itu, ya sebetulnya lebih sehat. Jadi semua apel boleh, dan boleh macam-macam. Ada apel, ada papaya, ada pir, ada melon. Tadi disebutkan jangan buah musiman. Mangga, duren, rambutan, duku, lengkeng, sawo, nangka, salak itu boleh kalau mau. Tapi duku sebiji, salak sepotong, kemudian manggis sedikit gitu, mangga sepotong ya. Ingat, 1 mangga gadung, 3 piring nasi. Ya, jadi jangan cari mangga buah-buah yang lain. Macam-macam. Saya pulang praktek dikasih buah macam-macam. Ada mangga boleh sepotong kecil. Ya, jangan 1 mangga. Ya, kemudian ingat sayur itu macam-macam. Warna-warni, yang hijau, yang kuning, yang merah, semua kalau bisa dominan hijau, Dan kalau makan sayur harus kunyah 30 kali. Kunyah baik-baik. Kalau kurang kunyah, maka bisa sakit perut. Siapa yang tahu rahasianya? Kenapa harus kunyah 30 kali? Ayo. Kalau kita kunyah lama 30 kali, yang terjadi dalam mulut kita adalah enzimnya keluar. enzim di mana? Enzim di perut. Enzimnya yang Betul. Enzim pencernaan itu dimulai dengan yang dari rongga mulut. Ketika kita kunyah air liur kita, itu banyak enzim pencernaan. Sehingga itu melumatkan makanan dan masuk dalam perut, maka lambung kita aman, tidak dibebani. Ya, tidak dibebani. Pinter, Bapak Ibu semua pinter, semua baik-baik. Hadiahnya lebih penting, yaitu ilmu yang kita dapatkan. Tidak harus hanya sekedar ini. Ada hadiah yang besar loh Bu. Kipas angin, rice cooker, sepeda motor Honda. Nah ini, kita lihat di sini piramida makanan. Yang bawah itu selalu buah sayur nomor 1 ya. Kemudian kita lihat minumnya air putih. Ya ada orang jualan air macam-macam, air dikasih ini, air dikasih ini, air dikasih ini. Itu namanya jualan. Ya, air yang bersih adalah yang penting H2O, itu 0 kalori. Jangan ini, sebetulnya ada soda, ada jus. Ingat, jus itu seratnya hilang, soda itu kalori besar, hanya itu saja. Jadi kalau soda-soda pasti kalori besar. Walaupun ditulis sana diet cook, sekalipun ditulis di sini sugar free, tetap high kalori. Ya, jadi ingat, ini saya pernah membuat ini, saya ingin membagi, mungkin saya sudah kehabisan. Ini
Saya tulis, saya bikin di sini, saya bagikan kepada pasien-pasien. Ya sayur menjadi porsi yang banyak, separuh, 50% sayur dan buah. Kemudian ikan dan ayam pilihan utama. Nasi kalau bisa nasi beras merah, roti kalau bisa roti gandum. Nah seperti itu. C keempat, saya bagikan jurus masak. Jadi tadi diabetasol enggak ada. Tadi Pak Ibnu, sekarang ada tempat C Pak Ibnu. Jurus masak. Jangan nanti melihat kok sepo, kok bosen makanannya seperti itu terus. Nah sekarang tak bagikan, saya tak ngarang satu lagi. C keempat. Nanti lain kali saya kasih C kelima. Ya. C keempat jurus masak. Nah masak kayak gini, milih yang mana? Ini ikannya. Ada ikan goreng, ada ikan bakar. Ada ikan ditim, ada ikan mentahan. Mentahan lebih sehat. Daripada digoreng, baik dibakar. Daripada dibakar, baik ditim. Daripada ditim, lebih baik mentahan. Mentahan tidak pakai bumbu-bumbu, lebih sehat. Tapi hati-hati kalau ada bakteri. Cuma itu, hati-hati kalau sampai infeksi. Ya, kalau tim kan dimasak, kumannya hilang, tapi bumbu-bumbu macam-macam kadang-kadang masih ada pengaruh. Kalau dibakar, hati-hati yang areng-arengnya itu namanya karsinogen. Dan itu bisa menyebabkan kanker. Jadi kalau makanan yang bakar-bakar, buang areng-arengnya. Ya, kalau digoreng, kriuknya itu jahat. Jadi kalau makan ikan goreng, kriuknya buang. Makan putih dalamnya saja. Caranya begini sangat penting. Jadi kalau kita pilih makanan, semua kalau bisa yang tidak goreng. Goreng jahat. Kalau ada goreng terpaksa, buang kriuk-kriuknya. Kalau ada bakar, buang areng-arengnya. Kalau ada tim, ya kalau bisa makan dagingnya, jangan makan serup itu juga tidak baik karena banyak bumbunya. Ya sekali-kali makan mentahan, ya mentahan. Banyak ikan mentah. Salmon mentah, ikan tuna mentah. Ada kok restoran sekarang mentah. Ya. Celup sedikit mentahan. Ya, belajar seperti ini. Ini jurus masak. Nah, ini cara penyajian yang sangat jahat. Kalau jurus masaknya pakai gini jahat. Semua yang diproses jadi kaleng, jadi kotak, jadi bungkusan, ya, diolah macam-macam, semua ini saya katakan poison, semua jadi racun. Ya, lihat aja ibu-ibu masak nanti keluar sosisnya. Sosis itu jahat karena sudah diolah, sudah diproses jadi kotak, dibungkus, kalengan, ikan sarden jadi ikan sarden kaleng, ya, bandeng jadi bandeng asap, bandeng presto, itu semua menjadi jahat. Ya, apalagi siapa yang ngasih contoh lagi supaya saya bisa belajar? Misalnya apa? Misalnya daging jadi dendeng, daging jadi abon, itu tidak sehat. Ya, diproses seperti itu asam urat pasti tinggi dan belum lagi pengawet-pengawetnya. Jadi jahat sekali. Jadi usahakan seperti ini. Tapi ada ini, enak sekali kan? Jadi nikmati makanan, syukuri ada makanan enak, nikmati makanan itu, tapi batasi kalau tahu makanan itu tidak baik dan imbangi pula dengan gerak badan olahraga. Akhirnya semua berbadan sehat, semua hidup bahagia dan keluarga semua senang dan tepuk tangan semua hatinya gembira. Ya, nikmati, makan itu harus menjadi nikmat. Ya, jangan diet itu membuat Anda sengsara. Jangan diet itu membuat Anda semua menjadi sedih, mukanya mencurang, wajahnya segitiga. Diet itu membuat Anda bahagia. Karena diet yang benar, makannya kenyang, makannya enak, makannya nyaman, tapi sehat. Ya, ingat, ada revolusi sugar, ya against sugar. Semua makanan kita ingat aja, selalu ada gula pasir. Dan itu bahaya sekali, ya. Dan yang ketiga, olahraga teratur. Olahraga itu yang ketiga, turunkan berat badan nomor 1. Kemudian jaga makan nomor 2. Dan nomor 3 olahraga. Ini adalah pimpinan yang saya terima dalam Twitter minggu lalu. Ya, Twitter minggu lalu dari WHO, dari IDF, dari Diabetes UK. Pimpinannya semua ngomong,
yang selalu nutrisi, makan, jaga, olahraga nomor 2. Dan selalu itu kunci untuk mengalahkan penyakit, kunci untuk diabetes bisa sembuh ya. Kemudian ingat olahraga harus berapa lama? 30 menit. Olahraga berapa lama? 30 menit. Saya tidak menyuruh Anda untuk berolahraga futsal atau main boxing tadi. Tadi ada yang tidak perlu bertinju, tidak perlu macam-macam. Yang penting aliran darah kita berjalan sirkulasi teratur dengan aerobik. Aerobik artinya pakai oksigen teratur. Jalanlah, sepedalah, jogginglah, berenanglah, senamlah, dansa boleh, irama teratur. Lakukan seperti itu ya. Tidak harus yang olahraga canggih-canggih. Ada yang bapak ibu tuh, saya yoga. Loh, dikira yoga baik buat tulang. Tapi tidak banyak pembakaran ya. Ada bapak ibu tai chi, silakan itu untuk keseimbangan. Jadi olahraga itu ada yang bakar kalori, ada olahraga menggemukkan badan juga ada. Ada olahraga yang untuk keseimbangan, ada olahraga untuk kesehatan tulang. Jadi macam-macam olahraga. Ini keuntungan dari olahraga. Saya tidak mau ngetes lagi nanti kebanyakan yang angkat tangan. Ya, lihat aja keuntungan. Nanti hadiahnya banyak mau diundi sama Pak John Jacob ya. Ya, keuntungan banyak. Gula turun, lemak turun, apalagi tensi baik, jantung baik, stroke hilang, diabetes terkendali, stresnya hilang. Minggu lalu ada orang bertanya gara-gara di radio, dengan olahraga dia bikin semangat, endorfin, dan hidup keluarganya semakin harmonis lantaran olahraga. Ya, olahraga itu banyak sekali keuntungannya bagi otak, bagi seluruh tubuh. Orang yang capek-capek, ibu-ibu yang pegel-pegel, olahraga. Makin olahraga, otot semakin kuat, sendi-sendi tidak kaku lagi, semua menjadi lentur, Anda akan menjadi lebih sehat lagi. Ini olahraga zaman dulu dengan olahraga sekarang. Zaman dulu olahraga betul-betul ada stretching dan sebagainya. Orang sekarang mau olahraga pasang dulu handphonenya, pasang dulu GPS kalau perlu, lalu mulai potrek. Siapa yang jalan sampai potrek, ceklek, selfie. So, begitu selesai olahraga dia pasang laptopnya, dia mulai upload foto-fotonya. Ini loh aku berolahraga. Itu zaman sekarang, ya. Kita lihat cari olahraga yang membuat kita enjoy, ya. Nikmati semua olahraga. Ingat 30 menit. Ingat selalu cari yang senang buat kita. Boleh berkelompok, boleh perorangan. Olahraga sesuai dengan yang menyenangkan, membuat kita enjoy. Ya, olahraga jangan pernah berhenti. Lakukan 30 menit sehari. Paling sedikit 5 hari dalam seminggu dan berarti 150 menit dalam seminggu. Nanti saya tes. Ya, jangan lupa stretching, jangan lupa pemanasan dan kemudian cooling down. Ya, yang keempat, tidur nyenyak. Orang diabetes harus tidur nyenyak. Kurang tidur, insulin kacau. Tidurnya kurang, tidur tidak berkualitas, maka kacau semua. Lihat aja orang kurang tidur, kulitnya berkerut. Kemudian apalagi diabetes, kena jantung, kena kanker. Ya, gampang kena flu, bahkan berat badan naik. Caranya supaya tidur nyenyak. Siapa yang tidak bisa tidur nyenyak? Perlu olahraga, justru olahraga itu tidurnya lebih nyenyak. Ya, kemudian matikan HP, matikan TV, matikan komputer. Ya, jangan ngobrol sepanjang malam. Nanti habis ini tidak bisa tidur. Ya, jadi kalau ada yang telepon-teleponan sepanjang malam tidak bisa tidur. Ya, jangan lupa, ingat. Matikan, mungkin perlu dengarkan stop musik dan jangan makan banyak. Ada orang makan banyak kan tidur, tapi sebetulnya tidurnya tidak nyenyak. Nanti gelisah dia tidur, kebangun. Jangan makan berat-berat menjelang tidur. Ya, yang keempat ini pentingnya cek darah. Yang kelima, jadi orang diabetes harus cek. Ada istilah no news is bad news. Kalau tidak pernah cek darah, tidak tahu hasil gula darah Anda. Saya minta cek tiap hari. Pagi cek, kalau bisa malam mau tidur cek. Kalau bisa sebelum makan cek.
Bahkan ada satu orang yang hebat sekali. Dia cek 7 kali sehari. Sebelum makan pagi, 2 jam habis makan pagi, bisa lihat keadaan gulanya. Sebelum makan siang, 2 jam habis makan siang. Sebelum makan malam, 2 jam habis makan malam. Mau tidur cek lagi, 7 kali sehari dia cek gula. Akhirnya dia catat semuanya. Dan dalam waktu 2-3 bulan gulanya sama terkendali dengan sangat luar biasa. Jadi kita perlu makin sering cek, makin tahu. Jangan, dokter gula saya 100, gula saya habis 2 jam kok 150. Cuma gitu, itu bukan gula sebenarnya. Perlunya periksa HbA1c. Jadi ingat angka-angka ini. Catat baik-baik. Ya, kolesterol LDL tidak boleh lebih dari 100. HDL harus tinggi di atas 40 dan 50 bagi pria dan wanita. Dan trigliserid harus di bawah 150. Angka ini harus hafal. Terutama bagi bapak ibu yang mengalami diabetes atau sudah usia di atas 50 tahun. Ingat angka ini. Ya, kalau di atas ini berarti ada kelainan. Anda harus betul-betul berubah. Dan waktunya adalah sekarang untuk berubah. Jangan lupa cek darah. Lihat, Biotes sudah siapkan segala fasilitas. Yo, tepuk tangan bagi Biotes. Bu Karmaka di sini, ada di situ fotonya. Bahkan Pak Karmaka katakan tidak ada yang tidak bisa. Semua bisa asal kita mau lakukan. Jadi sejak saat ini ambil keputusan. Diabetes bisa dikalahkan. Diabetes bisa sembuh. Sekali lagi beri tepuk tangan. Ya, buku ini bestseller yang ditulis oleh Bapak Dahlan Iskan. Saya punya satu dan saya sudah baca berkali-kali. Ya, ini adalah Pak Karmaka dan Bu Karmaka. Dan ini Biotes yang sudah berdiri 35 tahun lamanya. Ya, jangan lupa check up. Check up apa? Jangan cek gula tok. Cek apa? Foto paru, mungkin setahun 2 tahun sekali. Jangan lupa USG, lihat empedu. Orang diabetes sering gangguan empedu. Lihat keadaan ginjal, apa ada sudah pengerutan. Ya, mulai kronik, kidney disease, mulai di situ. Periksa apalagi tensi, ya apalagi konsultasi dengan dokternya. Tidak harus ke dokter Hans Tandra. Cari dokter, semua dokter punya kapasitas, semua kemampuan untuk melakukannya. Ya, kemudian cek gigi, cek mata, penting sekali. Bapak ibu yang ada diabetes perlu setahun sekali kontrol mata. Tadi Bapak Betty kan sudah ada retinopati, gangguan mata itu ada 3, katarak, glaukom, retinopati. Bahaya sekali retinopati. Kalau sampai rusak pembuluh darahnya, sampai irreversible, maka butalah yang akan terjadi. Dan tanda retinopati adalah tanda awal untuk nefropati. Ingat, kalau retinopati terjadi, ginjalnya hati-hati. Ya, jadi protein uri ginjalnya sudah mulai ada kebocoran. Jadi perlu kaki jaga kebersihan, cuci baik-baik. Jangan tiap hari ngatur wajah gini, tapi kakinya jadi hitam semua. Itu harus dijaga kebersihan. Ya, ingat tadi yang dinyanyikan How to Get a Healthy Life. 10 How to Get a Healthy Life. Dan jangan lupa diabetes itu perlu gaya hidup yang benar. Gaya hidup yang benar itu bukan masalah jaga makan saja, tetapi masalah ini dia, tidak merokok lagi. Ayo, siapa yang masih merokok? Ingat, sekali Anda isap rokok, 15% insulin Anda akan lumpuh. Dan orang yang merokok ditambah dengan diabetes, 4 kali lipat lebih gampang serangan jantung, lebih mudah kena stroke, lebih mudah kena gagal ginjal. Sekali kena diabetes, ingat HbA1c di atas 6,5%. Siapa yang HbA1c di atas 6,5%? Itu usianya akan berkurang 10 tahun. Jahat sekali. Oleh karena itu bersyukur, Pak Ibnu bersyukur, Pak Berti bersyukur, yang lain-lain harus juga bisa seperti ini. Turunkan sampai di bawah 6,5 tahun, tambah bonus 10 tahun, tambah bonus umur panjang 10 tahun. Kita bisa lakukan. Berhenti merokok, tidak ada narkoba, tidak ada alkohol, dan jaga kebersihan, berpikir positif. Selalu berpikir positif, jangan ada ketakutan, jangan ada kekhawatiran. Kita punya masa depan yang Tuhan sudah siapkan, luar biasa baiknya. Oleh karena itu kita jangkau itu dengan bertindak positif. Ya, jadi hati yang gembira adalah obat yang manjur. Saya percaya setiap daripada kita perlu hati yang gembira. Ayo tepuk tangan. Hati yang gembira, obat yang manjur. Orang yang hati gembira bangun pagi ketawa, bukan merengut.
apalagi siang hari ini, sekalipun sudah mulai lapar, tapi tetap ketawa. Ketawanya harus nyaring. Siapa yang ketawa paling nyaring? 1, 2, 3. Kurang keras, 1, 2, 3. Yes, tadi Bapak tadi biasanya paling keras. Pak siapa tadi? Pak Sony. Pak Joni. Yang keras ketawa hahaha, 1, 2, 3. Ya, beri tepuk tangan yang meriah, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Kalau kita ketawa, yang keluar hormon endorfin. Endorfin itu memperbaiki kerja insulin. Kalau kita stres merengut, sedih hatinya, yang keluar adrenalin. Dan itu menaikkan gula kita, lawannya insulin. Ingat, memang penting, banyak orang stres lalu gulanya naik. Nah ini makan malam saya, enak kan? Ini makan malam saya. Ada ikan, ada sayur. Mana nasinya? Enggak ada nasi. Makan malam kayak gini loh. Ini makanan coro deso. Ya, orang desa makannya seperti gini. Ini sehat sekali. Malam, makan jam berapa? Bapak Ibu makan jam berapa? Jam 6, jam 7. Makannya kayak gini. Ya, jangan cari nasi lagi. Jangan malam-malam cari mie goreng, malam-malam nasi goreng. Bahaya, malam kayak gini. Ini masakan istri saya, rasanya enak sekali, sederhana. Ya Pak Ibnu seperti gini Pak Ibnu. Nah kalau mau naik tingkat lebih enak kayak gini. Ini apa? Ikannya ikan dori, kasih saus sedikit. Ada di sini ada buncis, ada wortel, ada brokoli, ada blumkul. Makan kayak gini. Ayo Bu Lisa makan kayak gini Bu Lisa. Makan. Ya, tapi jangan lupa kalau ada diabetes, saus-sausnya jangan dihabiskan, jangan serut gitu. Telet gini. Jangan, tinggalkan, bersihkan. Kemungkinan kita makan seperti ini. Ini sayurnya sayur mentah-mentah aja lebih sehat. Ya, daripada dikasih bumbu macam-macam. Loh, ini kasih tomat, kasih sayur. Nah, kasih apa? Ikan. Mah, ini sausnya apa, Mah? Ceritakan, Mah. Saya kepingin buka catering aja dah. Karena istri saya pintar masak. Tina Kitchen. Ya, ini seperti ini. Nah, ini suatu saat saya makan seperti ini. Ini sayur aja, mentahan, selada saja. Dan proteinnya di sini adalah ikan smoked salmon. Cuma sedikit, tidak usah saus lagi. Makan kayak gini kenyang, saya masih bisa praktek sampai larut malam. Pulang saya dari praktek sampai di rumah potong buah lagi. Dan sangat sehat. Ya, ini adalah cerita tentang sebetulnya gampang hidup sehat. Tapi melakukannya itu penting. Dan kita percaya sehat itu murah, sakit itu mahal. Ya, nah ini contohnya, ini minggu lalu makan saya makan malam. Minggu lalu, sayur, ikan. Sayur, ikan. Sayur, ikan. Saya sudah puluhan tahun tidak makan daging dan makan ayam, jarang sekali makan ayam, makan ikan, ya. Dan terima kasih.